Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Rahmadita Boru Silalahi. NIM saya 8601711146. Saya berasal dari UPBJJ Medan. Di sini, saya akan melaksanakan tugas 2A pembelajaran mikro ke dalam keterampilan dasar mengajar, yaitu keterampilan dalam membimbing diskusi kelompok kecil dan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dahulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita menggunakan metode berdiskusi ya. Kita akan berdiskusi mengenai pencemaran lingkungan. Nah, setelah pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian paham tentang masalah lingkungan dan dapat meningkatkan kesadaran diri kita terhadap lingkungan sekitar ya. Nah, sebelum itu, untuk kegiatan ini, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Untuk kelompok 1 akan membahas mengenai penyebab dan jenis-jenis pencemaran lingkungan. Sedangkan untuk kelompok 2 akan mendiskusikan tentang dampak dari pencemaran lingkungan bagi kehidupan sekitar kita. Oke, kelompok yang Ibu sebutkan tadi diharapkan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing ya. Sudah siap semuanya? Ibu akan memberikan kalian waktu selama 20 menit untuk berdiskusi ya anak-anak. Silakan kalian berdiskusi untuk mencari penyebab, jenis-jenis, dan dampak dari pencemaran lingkungan. Dan nanti Ibu mau salah satu dari kalian mempresentasikan hasil diskusinya. Apakah kalian mengerti anak-anak? Baiklah, oke kita mulai ya diskusi ini. Bagaimana kelompok 1? Apakah kalian sudah mengerti tentang materi yang Ibu sampaikan tadi? Baiklah, silakan ya lanjutkan diskusinya. Untuk kelompok 2, bagaimana? Sudah paham? Sudah mengerti tentang materi yang Ibu sampaikan tadi? Sudah ya? Oke, baik. Silakan lanjutkan ya diskusinya. Baik anak-anak, waktu kalian untuk berdiskusi sudah selesai ya. Ayo, setiap perwakilan kelompoknya silakan mempersiapkan diri ya untuk berpresentasi. Sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 1 nih. Menurut kalian apa penyebab utama dari pencemaran lingkungan? Ayo, silakan perwakilannya menjawab diskusi ini. Ya, benar sekali penjelasan dari teman kita dari kelompok 1. Penyebab utamanya adalah kurangnya kesadaran diri kita terhadap lingkungan. Kemudian Ibu akan bertanya lagi nih kepada kelompok 1. Apa aja sih jenis-jenis dari pencemaran lingkungan di sekitar kita? Silakan gantian menjawab ya, kelompok 1. Teman-teman dari kelompok lain, ayo fokus dulu ya kita dalam diskusinya. Tolong dengarkan kelompok 1 dalam menjelaskan. Ya, Ibu minta tolong ya. Oke, baiklah kita lanjutkan lagi diskusi kali ini. Silakan kelompok 1 dilanjutkan lagi. Bagus, hasil diskusi dari kelompok 1 sudah tepat ya. Mari kita beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Oke, kita lanjut ya. Kemudian Ibu akan bertanya nih kepada kelompok 2. Apa aja sih dampak dari pencemaran lingkungan yang terjadi di sekitar kita secara terus-menerus? Ya, silakan kelompok 2. Betul sekali jawaban dari kelompok 2 ya. Teman kelompok 2 yang lain ada yang mau menambahkan? Atau dari kelompok 1 ada yang mau menambahkan jawaban dari kelompok 2? Oh, teman kelompok 2 ya mau menjawab lagi. Oke, silakan. Bagus anak-anak, hasil analisa dari kelompok 2 sudah benar ya. Mari kita beri tepuk tangan lagi pada kelompok 2. Nah, dari hasil diskusi kalian tadi, apakah kalian sudah paham mengenai penyebab utama dan dampak dari pencemaran lingkungan anak-anak? Sudah? Oke, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Atau ada yang belum mengerti? Oh, ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Oh, bagaimana cara mencegah pencemaran lingkungan di lingkungan sekolah ataupun di rumah ya? Baik, akan Ibu jelaskan ya. Sebagai pelajar dan warga negara yang baik, ada tindakan yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan mengatasi pencemaran lingkungan di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah. Apa itu caranya? Nah, caranya adalah diadakannya kegiatan gotong royong setiap hari Jumat untuk di sekolah ataupun setiap hari Minggu untuk di lingkungan rumah. Nah, kegiatan gotong royong ini membantu kita dalam menjaga kebersihan rumah ataupun kebersihan sekolah. Nah, bisa juga dengan cara memberi edukasi melalui sosialisasi atau membuat poster tentang bahayanya membuang sampah sembarangan yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan ya. Namun, yang paling penting adalah kita memberikan contoh kepada orang lain
untuk tidak membuang sampah sembarangan, untuk tidak membuat kerusakan ataupun hal lainnya. Nah, kalau dari diri kita sudah disiplin, maka teman-teman lain yang melihat kita akan mengikuti tindakan kita. Oleh karena itu, kita harus memberikan contoh untuk teman-teman kita, untuk saudara kita, ataupun untuk adik kita yang paling dekat ya, adik, kakak, atau abang kita yang ada di rumah, untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekitar kita. Begitu anak-anak. Bagaimana anak-anak? Apakah sampai sini kalian sudah paham dan mengerti tentang pencemaran lingkungan? Paham ya? Oke, baiklah. Nah, dari hasil diskusi kelompok 1 dan diskusi kelompok 2, jawabannya sudah bagus dan sudah sesuai semua ya. Mari kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Yeay! Maka dapat Ibu simpulkan ya, bahwa pencemaran lingkungan disebabkan oleh perilaku manusia yang kurang bertanggung jawab. Nah, dampaknya dapat merugikan kita dalam kesehatan, lingkungan, ataupun ekosistem alam kita. Nah, sebagai bentuk peduli kita terhadap lingkungan sekitar, kita dapat mulai melakukan dari tindakan-tindakan sederhana seperti menjaga kebersihan, bergotong royong, ataupun mengurangi plastik dan mengedukasi orang lain. Baik anak-anak, sekian materi yang Ibu sampaikan mengenai pencemaran lingkungan dalam diskusi ini. Ibu harap kalian paham dan mengerti mengenai materi yang Ibu sampaikan kali ini. Dan semoga kita dapat menerapkan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari agar tidak terjadi lagi pencemaran lingkungan secara terus-menerus. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Oke, Ibu tutup ya pembelajaran kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, anak-anak, sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.